Jadi saya kira karena ini momentum Lebaran, semuanya dalam momentum yang busuk, penuh kebahagiaan, berkumpul bersama keluarga, sanak saudara, dan sahabat-sahabat andai taulan, maka saya rasa pertemuan itu adalah pertemuan yang murni adalah silaturahmi kekeluargaan. Dan semuanya saling bermaaf-maafan, dan seperti pada umumnya masyarakat Indonesia yang sedang merayakan momentum Lebaran. Apalagi kalau kita simak bagaimana hubungan secara historis antara keluarga Bung Karno, keluarga Bu Mega dengan keluarga Pak Prabowo ini punya histori yang panjang dan punya kedekatan yang sangat baik. Secara personal berkali-kali Bu Mega menyampaikan bahwa hubungan personal antara beliau dengan Pak Prabowo, lalu secara keluarga beliau dengan keluarga Pak Prabowo itu adalah hubungan yang terjalin dengan sangat baik, despite of perbedaan-perbedaan politik yang ada, tetapi di dalam konteks jembatan hubungan antar personal itu terbangun dengan sangat baik selama ini. Apalagi kita tahu beberapa waktu yang lalu pada saat Mas Didit Edi Prasetyo itu merayakan ulang tahun, hadir juga 3 orang keluarga Bung Karno di sana. Ada Mbak Puan Maharani yang hadir, Mbak Pinka Haprani, juga Mas Guru Soekarno Putra. Yang ketiganya adalah bagian dari keluarga Bung Karno. Maka Ya. dari itu menjadi suatu pemandangan yang sangat indah, sangat baik, dan sangat wajar kalau di momentum Lebaran ini kemudian Mas Didit melakukan sowan kepada Bu Mega Oke, sebagai bagian anak muda yang datang kepada yang lebih senior. Ini saya rasa pemandangan yang baik. Kalau baik. pesan-pesan saya rasa lebih kepada salam antara Pak Prabowo kepada Bu Mega, begitu pula sebaliknya. Itu Mbak. Oke. Kalau hubungan personalnya baik, Mas Seno, apakah ini bisa menjadi modal yang baik juga untuk pada akhirnya membuat perbedaan-perbedaan politik yang mungkin masih ada antara PD Perjuangan dengan pemerintah saat ini lebih cair? Ya kalau bicara tentang hubungan dan positioning, sikap berdiri PDI Perjuangan pasca Pilpres, sebetulnya kan sudah cukup lama itu kami sampaikan. Bahwa pada saat ini kami paham, kami berada di luar pemerintahan, tetapi secara konstitusional kami diamanatkan melalui pileg kemarin untuk memenangkan pileg, pemilihan pemilu legislatif. Yang mana artinya tugas kami adalah lebih cenderung kepada bagaimana menjalankan mekanisme check and balance yang baik. Tetapi hal itu tidak menyurutkan semangat bahwa kami ingin melihat dan mendukung pemerintahan Pak Prabowo agar bisa berjalan sesuai dengan visi Presiden, bisa berjalan sesuai dengan rel. Maka tentu pada saat menyampaikan masukan, menyampaikan kritik, menyampaikan evaluasi, itu dalam koridor ingin menjaga agar delivery di lapangan bisa inline dengan apa yang menjadi harapan Presiden. Nah, posisi kami hingga hari ini masih berada di sini. Bu Mega ini sebagai politisi yang matang, sebagai negarawan yang paham bagaimana kemudian membangun hubungan dengan berbagai pihak, sekaligus membangun negara dengan baik. Dan oleh Oke. karena itu sebetulnya ini istilah yang saya pakai beberapa kali ini terakhir. Bukan merupakan politisi yang FOMO, gitu, ikut-ikutan, gitu enggak. Punya sikap sendiri, punya stand sendiri, punya ketegasan di dalam bagaimana berdiri. Yang hari ini kami sadar kami berada di luar pemerintahan, tetapi bukan berarti menutup pintu silaturahmi, pintu Baik. komunikasi dengan sahabat-sahabat, termasuk dengan Pak Prabowo sebagai presiden. Itu, Mbak. Baik, oke. Mas Hendar Sam, dengan hadirnya putra Pak Prabowo Mas Didi di rumah Bu Mega kemarin, ditambah juga Sekjen Gerindra Ahmad Muzani juga hadir, apakah artinya tinggal menghitung hari saja Presiden Prabowo bisa bersilaturahmi langsung dengan Bu Mega? Ya, kalau masalah itu saya harus cross check lagi. Tapi dengan hadirnya Bang Bujani, Sekjen Partai Gerindra dan anak biologis dari Pak Prabowo, yaitu Didit, itu kan merupakan sebuah kombinasi yang itu paling tepat, di mana dari sisi kekeluargaan, dari sisi politis juga kedua orang ini hadir di kediaman Bu Mega sebagai bentuk representasi dari Pak Prabowo, karena beliau pada hari yang sama dan waktu yang sama tidak dapat hadir, dikarenakan open house di istana dan banyaknya orang yang datang, masyarakat yang datang tentunya, dan waktu yang bertepatan Pak Prabowo tidak bisa hadir ke tempat Ibu Mega, dan karena itu diwakilkan oleh Mas Didit terutama. Jadi bagi kami di internal ini kan kemudian merupakan suatu hal yang mengagetkan bahwa bagaimana Pak Prabowo mengajarkan kepada anak-anaknya untuk selalu menjaga silaturahmi, kan?
dalam konteks Lebaran, tidak hanya dalam konteks Lebaran ini saja, tapi kalau kita merujuk ke setidaknya di tanggal 23 Maret yang lalu, di mana Mas Didit ulang tahun, itu merupakan peristiwa yang sangat menunjukkan dan bersejarah buat kita, di mana seluruh anak mantan presiden hadir pada saat itu. Sampai anak Pak B.J. Habibie juga hadir, ya kan? Tidak hanya yang ada sering kita dengar saja. Jadi itu merupakan bentuk sebagai spirit dari keluarga Pak Prabowo mau untuk lepas dari setiap perbedaan pandangan politik, ya kan? Tapi untuk silaturahmi harus tetap berjalan. Nah, ini tidak bisa juga kita menjadikan satu. Kadang apakah konteksnya nanti akan ada pertemuan atau tidak? Saya rasa itu bukan merupakan hal yang terlalu kita fokuskan lagi. Toh pada akhirnya juga teman-teman di PDIP, ya kan, di beberapa momen ide dan gagasan pemerintah ternyata sepakat dengan hal tersebut. Contohnya kolaborasi dan gagasan-gagasan yang ada di DPR pada beberapa undang-undang itu kita pemahaman. Oke. Mas Adi Pray, ada rentetan peristiwa ya yang kita lihat dari bertemunya para anak mantan presiden dengan Mas Didit di acara ulang tahun Mas Didit. Kemudian memang ada momen lebaran sehingga silaturahmi dilakukan silih berganti. Mas Didit berkunjung ke rumah para mantan presiden. Tapi lebih dari sekedar silaturahmi biasa, apakah Anda membaca ada strategi komunikasi politik atau makna politik yang lebih jauh dibandingkan hanya sekedar silaturahmi biasa? Ya, saya kira kalau kita melihat momentum politik, saya kira ini adalah bagian dari bagaimana merayakan Idul Fitri ya, terutama bagi seluruh umat Muslim kemarin Silvi ya. Biasanya kalau Idul Fitri ini kan antar elit kan saling berjumpa, saling bersilaturahmi dan saling bertatap muka. Nah, tentu Pak Prabowo Subianto yang menjadi presiden saat ini open house tidak mungkin harus berkunjung dari satu elit ke elit yang lain, apalagi posisinya sebagai presiden ya. Jadi wajar kalau kemudian kehadiran Mas Didit itu dianggap sebagai bahasa silaturahmi yang ingin disampaikan Prabowo Subianto kepada Megawati, kepada Jokowi, dan kepada Pak SBY yang diunggah melalui akun IG-nya itu. Ini tentu bagi Pak Prabowo penting ya, karena di momen yang cukup spesial, karena kita tahu Megawati dan Pak Jokowi juga melakukan open house yang saya kira butuh ya, bagaimana komunikasi itu dibangun. Nah, di luar itu saya kira kalau kita mau jujur, sebenarnya ini ada pendatang baru, idola baru, namanya Didit Hedi Prasetyo dalam kancah politik kita tanah air. Kalau sebelumnya kan kita tahu bahwa anak-anak presiden yang ada di sekitarnya, anak presiden yang jadi wakil presiden, ada yang jadi ketua umum partai, ada juga yang kemudian menjadi gubernur, mungkin itu kan yang sering menjadi pembicaraan. Per hari ini, saya kira Didit itu adalah sebagai sosok yang ke depan pastinya akan menjadi spotlight, di mana setiap kiprah, di mana setiap statement dan gestur tubuhnya akan selalu menjadi pembicaraan. Dan publik